Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ini berangkat? Ya nggak berangkat siapa? Berangkat semua ya? Hah? Oh Fani kenapa? Sama Handika berangkat. Fani kenapa? Ada yang tahu? sakit. Oh sakit. Ya udah, nanti kita doain semoga Fani cepat sembuh ya. Kemarin sepertinya banyak juga yang nggak berangkat. Ya hari ini kayaknya full nih. Nah berarti kemarin mungkin ada yang sakit, ada yang nggak enak badan. Berarti hari ini insya Allah udah pada seger semua, udah pada sehat semua. Oke, pagi hari ini Pak Adit ingin membawakan materi untuk menginformasikan kepada kalian tentang kenali potensi. Nah, tujuannya apa? Kenapa kok kalian harus kenali potensi? Tujuannya biar kalian tuh tahu apa? Tahu tentang diri kalian terkait apa? Potensi itu meliputi kemampuan, bakat, sama minat kalian. Untuk apa? Yang pasti untuk belajar. Tujuannya pasti untuk belajar. Untuk kalian biar lebih optimal saat nanti kalian belajar dimanapun, di sekolah ataupun di rumah. Ya, tujuannya itu. Karena kalau kalian pasti kan kalau belajar kadang ada hambatan. Hambatannya kan bisa macam-macam ya. Kadang dari temen, kadang dari diri kalian sendiri. Moodnya lagi jelek, lagi berantem sama temennya, lagi ada masalah di rumah, ada masalah di sekolah sama gurunya mungkin. Nah itu kan bisa menghambat kalian dalam belajar. Nah kita belajar mengenali potensi itu biar potensi kalian tuh lebih optimal. Ya nanti ada beberapa mungkin tes ya, sedikit tes untuk membantu kalian ngerti gimana caranya. Nanti lihat gimana sih mungkin cara belajar kalian, terus nanti mungkin kalian memiliki kecerdasan apa. Nah nanti kita akan mencoba hari ini. Oke, kenali potensi nanti. Nah Pak Adit punya metode belajar yang menarik nih buat kalian, namanya singkatannya yaitu ARKA. Ada ARKA ya? Ada ASKA, ada ARKA, tapi ASKA-nya di sini ya. ARKA adiknya, ini kakaknya. Ya kakak adik, iyalah kan kembar. Oke ya, ini ARKA kepanjangannya aktivitas, refleksi, konsep, dan nanti aplikasi. Nah Pak itu ngapain sih Pak? Nah nanti kita praktek aja. Ini kan metode, nanti kita praktek langsung kegiatan ARKA-nya. Nah yang pertama, kalau mengenali potensi itu ada macam-macam. Nah yang ingin Pak Adit ungkap pertama yaitu dari gaya belajar kalian. Karena Pak Adit yakin, Pak Adit percaya kalau setiap diri kalian itu kemampuannya beda-beda. Nggak bisa disamain Amel sama Sila suruh belajar sama, nggak bakal bisa. Karena dari kebiasaannya, kesukaannya pun pasti berbeda. Makanya setiap orang atau kalian pasti punya gaya belajar yang berbeda-beda atau sendiri-sendiri. Nah, untuk mengungkap nanti kita coba namanya nanti dibuka ya. Pada bawa HP ya. Coba HP ini dikeluarin dulu. Nah, nanti cari di pencarian Google namanya, websitenya. Nanti cari tes gaya belajar. Nah nanti nyoba dulu, baru nanti Pak Adit kasih sedikit penjelasan. Ya, sedikit penjelasan bahwa gaya belajar itu ternyata ada 3. Ya, dari visual, auditory, sama kinestetik. Sudah ya? Nah, Pak Adit jelaskan sekarang. Ada 3 gaya belajar visual. Visual itu dari, lihat gambarnya, dari melihat. Jadi kalau seorang yang tipenya
belajarnya visual kalian nih, visual berarti otomatis nanti fokus kalian akan semuanya difokuskan ke indera penglihatan, karena yang utama dari visual itu dari melihat, makanya yang digunain dari indera penglihatan yaitu mata. Makanya terkadang orang dengan gaya belajar visual itu penglihatannya lebih cepat capek. Makanya juga siapa di sini yang pakai kacamata? Tiffany ya, sama Marsha. Uci. Nah coba deh tanya. Nanti juga lihat hasilnya. Kebanyakan pasti yang paling besar adalah hasilnya visual. Karena apa? Kadang kalau baca saking seneng bacanya kadang sampai segini, sampai kadang di depan mata. Karena apa? Fokusnya mereka memang ke mata, ke penglihatan. Makanya kadang kalau lihat harus benar-benar jelas nih, harus benar-benar detail kadang. Nah, itu orang dengan gaya belajar visual. Makanya mereka tuh lebih senang kalau lihat hal-hal yang lebih banyak corak warnanya, nggak yang monoton kayak hitam putih tok. Mesti lebih kayak colorful lah. Nah, itu nanti kayaknya sendiri. Nah, kalau auditori ya dari pendengaran. Jadi fokusnya menggunakan indera pendengaran, atau di sini adalah telinga yang digunain. Tapi biasanya kalau auditori itu dari pendengaran. Tapi memang kebanyakan biasanya ini kalau auditori itu lebih ke digabung. Biasanya lebih digabung karena kan auditori fokusnya mendengarkan. Berarti ketika penjelasan ya benar-benar lebih enak itu nanti masuknya dari telinga, semuanya langsung direkap dalam telinga. Jadi pandangannya itu nggak terlalu digunain, tapi biasanya juga auditori itu lebih banyak gabungan pasti antara visual. Nah, selanjutnya ada kinestetik. Kinestetik itu kadang tipenya orangnya agak unik. Karena apa? Kalau dibilang ini spidol, kadang belum percaya sampai anak itu benar-benar megang, ngerasain, nyoba. Oh iya, ini spidol ternyata. Nah, kinestetik itu cara belajarnya kayak gitu. Kalau dibilangin, digambar nih atau diliatin bentuknya durian kayak gini. Nah, kadang belum sampai percaya kalau kinestetik itu belum sampai pernah megang, pernah buka, pokoknya diuak-uak sampai dibuka. Oh iya, ini durian. Nah, nanti baru paham. Nah, tipe kinestetik itu kadang kayak gitu banget. Harus ketika dibilangin, ya contoh tuh bentuk lumba-lumba. Kalau belum pernah lihat secara langsung, bahkan megang, oh iya ini ternyata lumba-lumba, kadang belum percaya sampai segitunya. Itu tipe kinestetik. Makanya belajarnya kadang harus benar-benar praktek. Apalagi kalau yang mungkin matematika ya, coba di bentuk segitiga udah dibawain contoh nih. Biasanya kan kalau matematika ada ya bentuk segitiga ya, dibuat contoh. Nah, itu harus benar-benar dipegang, dipraktekin gimana, disentuh-sentuh lah pokoknya. Itu kinestetik. Nah, tadi kalian kan udah nyoba ngerjain tes gaya belajar. Hasilnya kan sudah tahu ya. Tadi sudah tahu kan hasilnya? Sudah dikasih tahu? Nah, sekarang coba nih. Kita bareng-bareng ya. Coba nomor 1. Potensi apa yang kamu kenali dari hasil asesmen tersebut? Gaya belajar. Siapa yang gaya belajarnya visual? Visual. Rafan. Nah, Rafan kira-kira kalau visual yang Rafan rasain apa dari gaya belajarnya Rafan seorang visual? Melihat. Kalau belajar lebih senang dari melihat. Caranya gimana, Van? Mungkin Van bisa ceritain nggak? Visual kan berarti visual itu dari melihat. Nah, Rafan cara belajarnya melihat biar sampai benar-benar aku paham banget kayak gitu tuh gimana? Membaca, sering membaca berarti sering baca, sering melihat. Ya, kalau gaya belajar visual biasanya emang harus sering kayak gitu, sering baca, sering melihat. Karena caranya emang belajarnya seperti itu untuk lebih optimal. Nah, lalu yang kedua, bagaimana dari hasil asesmen itu dapat membantumu dalam belajar optimal? Tadi caranya kalau Rafan visual sering membaca sama sering melihat ya, Van. Itu biar lebih
Optimal ya. Terus kalau yang auditori, ada yang auditori? Ada dong. Gimana, Uci? Lebih apa? Lebih suka mendengarkan. Nah, ya, kalau kalian sudah tahu dari hasil asesmennya dikerjain itu seharusnya nanti bisa membantu. Bisa membantu apa? Memaksimalkan kalau kalian belajar, aku harus gimana ya? Nah, itu nanti dengan cara seperti itu. Nah, kita coba lihat sedikit ya. Ini buat sedikit pemahaman. Lihat videonya sebentar. Ya, ini bagus nanti contohnya. Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready! Berangkat! Work today is broken. We're all working with too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Ra? Kenapa jangan lepas? Jangan goyang, Ra. Ra? Jangan goyang. Wah, aduh, sakit nih. Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu benjol juga, Ra? Enggak. Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, hari kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang kalian datang ke sekolah niat belajar ya diniati buat belajar. Terus juga semangatnya juga niat buat belajar. Karena kalau kalian niat pasti ya hasilnya tetap akan sama dengan niatnya. Kembali lagi ke niat kalian. Oke, selanjutnya kemampuan atau tadi potensi ya. Potensi itu banyak banget. Dari tadi gaya belajarnya, sekarang dari kemampuannya. Nah, ternyata kecerdasan kalian itu apa ya bisa dibentuk. Nah, ini istilah apa ya? Intelijensi atau kecerdasan. Yaitu merujuk pada kemampuan untuk belajar memahami, memecahkan masalah, berpikir rasional dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, nanti ini ada disebut kenapa kalian disebut memiliki kecerdasan. Nanti kecerdasan itu ada 8. Tapi tiap orang pasti punya kelebihannya sendiri-sendiri. Nah, nanti bisa disebut kalian memiliki kecerdasan tersebut kalau yang pertama, kalian tuh biasa melakukan berulang-ulang. Nanti ada contohnya mungkin kecerdasan naturalis. Nah, naturalis apa? Nanti. Itu bisa disebut kalian memiliki kecerdasan naturalis itu kalau emang biasa kalian lakuin dan berulang-ulang.
Terus yang kedua, kreativitasnya emang sesuai. Naturalis itu kayaknya lebih ke, kalau bahasanya natural itu berarti udah lebih ke alam ya. Jadi kalian pasti akan berpikirnya tetap apa yang bisa dimanfaatkan dengan alam sekitar, karena emang udah menjadi kecerdasan kalian. Terus termasuk pemecahan masalahnya. Namanya orang natural pasti juga akan memecahkan masalahnya yang tidak tidak membebani sana sini. Kalau bisa yang benar-benar bisa bersahabat antara satu sama lain. Nah, oke, ini sedikit pemahaman buat kalian tentang kenapa setiap orang itu memiliki kecerdasan berbeda-beda. Nah, kita lihat dari contohnya ini ya. Ini kelihatan ya, ini apa? Ini warna apa? Terus ini penguin. Kalau ini apa nih? Ikan ya. Terus ini. Nah, ini kalau lihat hewannya aja pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sendiri-sendiri ya kemampuannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Supaya adil, ini semua akan mengikuti ujian yang sama. Silakan panjat pohon itu. Nah, kira-kira yang paling cepat dan yang paling lambat sampai atas pohon siapa? Paling cepat monyet, paling lambat ikan. Ya, pertanyaannya bisa atau tidak? Tidak. Beda-beda kan? Kira-kira kalau yang paling bisa untuk menjawab siapa yang paling bisa manjat pohon, yaitu monyet atau kera. Karena memang mungkin habitatnya dia biasa naik ke atas pohon, manjat pohon. Sekarang kalau penguin kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena bukan habitatnya dan mereka memang tidak punya kemampuan untuk itu. Terus kalau gajah bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau ngerobohin paling bisa ya. Jadi kemampuannya itu beda. Terus kalau ikan ya, dia mungkin di dalam ini, tapi mimpinya banyak, pingin terbang, pingin bisa naik pohon gitu ya, makanya terkurung di akuarium nih. Tapi bisa nggak menurut kalian? Nggak bisa ya, karena emang bener-bener nggak punya kemampuan. Bahkan keluar dari air aja nggak punya kemampuan untuk itu kan. Terus kalau anjing untuk naik ke pohon masih bisa ya, tapi tetap akan beda dengan monyet. Beda kemampuan, bisa karena mungkin punya cakar, tapi tetap akan beda. Nah, ini sebenarnya kalian itu kayak gitu, bukan kayak hewannya ya, bukan ya. Pak udah bilang bukan kayak hewannya ya. Jadi kemampuan kalian tuh sebenarnya beda-beda untuk mencapai itu. Makanya hari ini yuk kalian benar-benar kalau bisa menyadari kemampuan kalian, menyadari potensi yang ada di diri kalian. Karena setiap kalian nih, mungkin Rafan sama Amel, kalau disuruh menghitung matematika, coba pelajar matematika siapa yang paling cepat selesai pasti. Ya, tapi bukan berarti Amel nggak bisa kan? Iya kan? Bisa, cuman mungkin prosesnya bakal lebih lambat dari Amel, karena mungkin dia lebih cepat, lebih lambat dari Rafan ya, karena mungkin Amel lebih unggul di bidang yang lain. Nah itu, jadi aslinya seperti itu. Kalian tuh punya kemampuan yang berbeda-beda, tinggal kalian gimana cara mengertinya, dan harus mengertinya gimana buat mengenali. Karena nggak bisa kalau contoh nih ya, siapa nih tadi Rafan sama Amel disuruh untuk sama dengan pelajaran matematika, beda kan? Nanti bisa jadi di pelajaran lain prakarya mungkin Rafan bahkan mungkin sama kayak yang di matematika, Amel lebih unggul, tapi Rafan mungkin akan lebih lambat daripada Amel. Nah itu seperti itu mungkin bedanya. Jadi kenapa hari ini kita belajar buat kenali potensi, karena biar kamu ngerti, biar kamu bisa mencapai apa yang kamu pingin itu harus benar-benar kenal dulu sama potensi, sama diri kalian sendiri. Nah, tipe kecerdasan manusia itu ada 8. Kalian sih nggak perlu hafal semua sih.
tinggal nanti mengerti aja apa kemampuan atau kecerdasan yang ada pada diri kalian. Nah, nanti kita nyoba lagi ya, bener-bener hari ini nyoba ngetes, cari, atau biar kalian nanti tahu hasilnya saya itu kira-kira kemampuan belajarnya apa, kemampuan kecerdasannya apa. Nah, ini ada 8. Yang pertama ada verbal linguistik, sudah pasti ya, verbal sama linguistik, pasti dari ucapan sama bahasa. Lalu ada logis matematis, terus visual spasial, ada salah nulis ini, interpersonal sama intrapersonal, kecerdasan naturalis, kinestetik, dan musikal. Nah, biar kalian tahu nanti setelah ini nyoba masih di website yang sama ya, HP-nya dikeluarin dulu yuk. Yuk silakan HP-nya dikeluarin. Yang belum bawa bisa nanti gantian sama temennya. Yang kuotanya habis minta tolong buat ditethering sebentar. Masih di website yang sama, Aku Pintar. Sekarang hanya diganti tes kemampuan. Tesnya sepertinya akan lebih banyak pertanyaannya ya. Yang tes kemampuan ya, websitenya Aku Pintar tes kemampuan ya. Disuruh nunggu ya, ada yang disuruh nunggu ya. Nunggu dulu nggak apa-apa, 1 atau 2 menit, sepertinya tulisannya seperti itu, 1 atau 2 menit. Oh ya, nggak apa-apa, ini soalnya mungkin masih ngerjain bareng. 3 menit. Atau ada yang sama-sama masih mengerjakan, enggak apa-apa, ditunggu. Nanti langsung mulai ikuti tes, terus mulai sekarang ikuti aja petunjuknya, soalnya akan sedikit lebih banyak dari yang gaya belajar. Nanti diikutin aja, dicoba aja biar sampai tahu hasilnya apa dari tes kemampuan yang kalian kerjain. Lanjut, kalian berarti udah tahu hasilnya kan? Udah nyoba kan, udah tahu hasilnya ya? Yang tes dari kemampuan buat ngerti kecerdasan kalian. Udah tahu ya semua ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita coba berdiskusi sama nanti berkelompok. Tapi berkelompok buat mungkin saling sharing. Berkelompoknya buat sharing. Ya, ini nanti kalian berkelompok sama sebelahnya aja, biar deket, biar enak. Nah, nanti Pak Adit bagiin selebaran ini ke setiap kalian. Jadi nanti diisi, ya. Ini biar tahu. Oke, Pak Adit coba bagi dulu ya. Iya. Ya, sekelompok tapi satu-satu. Hasilnya nanti satu-satu. Digeser. Ini Kevin. Ah, ini bareng siapa? Rafan bareng ke sini. Ya,
Udah dapat semua ya? Sekarang coba berdiskusi sama sebelahnya. Tadi kan udah tahu ya dari gaya belajarnya apa, dari tes kemampuan kecerdasannya apa. Nah, itu diisi, dicentang mana yang itu dari hasil kalian. Yang atas kecerdasan, yang bawah gaya belajar kalian. Kecerdasan yang tadi, yang 8 itu ya kalian apa? Enggak, sama-sama aja. Cuman kan ini biar biar agak menarik. Pak, ini semua kok. Iya, kalian kecerdasannya tadi yang mana? Ada 8 kan? Nih. Nah, Kalau kecerdasan iki apa? Visual, spesial. Puisi. Ya wes sih. ya dikasih nama atasnya ya. Atasnya dikasih nama sama kelas. Yang atas tadi yang udah kalian coba kecerdasan, tes kecerdasan. Yang bawahnya itu dari hasil gaya belajar yang tadi juga kalian coba. Nah, terus dari kan ada dua, yaitu kecerdasan sama gaya belajarnya. Nah, kira-kira kalau untuk ekstra yang cocok buat kalian tuh apa? Melihat dari hasil yang sudah tadi kalian coba. Ya, kira-kira apa yang bisa cocok? Aku mau ikut ini ya. Pak, Muay Thai, boxing. Nah, kalau gitu berarti kinestetik dong harusnya. Iya emang. Ya kan? Iya. Maria kinestetik yuk. Ya. Kinestetik kok. Terus mungkin juga kayak belajarnya kinestetik juga kan, bisa jadi. Enggak apa-apa. Kinestetik ku kinestetik. Kayak belajarnya kinestetik. Ya, coba tadi lihat lagi hasilnya, disesuaiin. Ya, dicentang aja, dicentang atau dilingkari, dicentang boleh. Hah? Kenapa? Naturalis tadi yang suka dengan alam-alam. Nah, terus coba disesuaiin sama ekstrakurikuler yang bisa cocok dengan kalian. Pak lah kalau ekstrakurikuler Muay Thai, boxing. Ya nggak apa-apa, kan ada. Oh ya wes yuk. Ya, kalau di Kota Pekalongan ada. Carinya di itu Stadion Hugeng ada. Boxing ada. Ya, yang kan biar sesuai, memang biar sesuai sama sejalan sama kalian. Terus lihat juga bawahnya juga ada lagi profesi yang cocok untuk masa depan kalian kira-kira. Ini kan mungkin belum ya, tapi dengan hasil yang tadi kalian bisa ngerti, oh kalau kinestetik nih tadi Muay Thai bisa jadi pelatih kan, bisa jadi pelatih boxingnya malahan, atau punya usaha mungkin gym, ya kan? Nah, coba disesuaikan dengan itu. Minton, iya, tulisnya ekstrakurikuler badminton. Enggak. 1, 2 boleh, yang tetap berhubungan dengan dari tes yang tadi dicoba. Boleh kalau memang ada 2, kan olahraga pun bidangnya nggak hanya 1 kan, ada banyak. Terus apalagi ada banyak yang bisa sesuai dengan kalian. Nggak apa-apa. Badminton. Ya. Profesinya ini seakan-akan digambarkan dulu ya. Kalian coba bayangkan, sesuaiin dengan tes yang tadi udah dicoba hasilnya apa, disesuaiin dengan profesi yang kira-kira cocok nih sama kalian gitu.
Kayak tadi bisa sharing dengan teman sebelahnya. Profesi kerja sebenarnya di dokter. Profesi Pak. Oh, Kamu boleh ngisi 2, boleh ngisi 3, nggak 1 juga boleh. Bisa jadi 2, bisa jadi 3 karena kamu mungkin punya bayangan yang banyak. Oh, kalau kayak gini itu bisa banyak nih, boleh. Kan kalau itu mungkin bisa jadi bodyguard kan. Kan ada juga profesi bodyguard atau guard. oh iya. Iya. Ya kan ada artis nih, pasti mungkin kan bawa tim anu kan. Nah, bisa jadi. Bagus. Kan kira-kira di kemampuannya bisa nggak? Kemampuannya apa dulu? Kecerdasannya. Kecerdasannya apa? Ada linguistik kan bisa jadi. Dokter juga pintar menjelaskan. Pak, interseksional itu Interpersonal. enggak yang Ya ini salah tulis. Boleh, begitu ya, Pak. Interpersonal itu yang mengerti apa ya? Dia tuh lebih suka kayak ke yang hubungannya sosial pokoknya. Dia tuh jiwa sosialnya tinggi banget gitulah. Profesi itu kayak pekerjaan. Lihat dari ini kemampuannya. Karena kan bisa jadi banyak. Jangan lupa tuliskan nama ya, nama sama kelas. Jadi nanti juga Parit biar bisa mendata, biar bisa melihat nih kira-kira apa sih yang mungkin kalian inginin dan bisa dibantu. Sudah? Kayaknya ada yang sudah sih. Oke, yang sudah boleh dikumpulin lagi. Dikasih nama dulu ya sebelumnya. Amel sudah. Coba lihat kalian membayangin dari kemampuan sama hasil belajarnya kira-kira cocok apa sih memang yang bisa ngarahin ke sana. Apa? Coba sharing. Sudah? Profesor. Ya. Bentar. Saudara, oke, ya udah. Pak, yang ini boleh juga, Pak? Boleh. Sudah, Ska? Ya, duduk dulu. Cita-cita jadi Chef Zuna, sesuai ya. Udah berdoa itu, Chef Zuna, mantap.
Sudah, Ci? Terima kasih. Sudah semua? Kini kurang Fadil. Udah, Dil. Tunggu aku. Oke ya. Ini udah semua ya. Nah, tadi kita udah belajar apa? Kayak belajar. Coba kayak belajar sama tes kemampuan atau tes kecerdasan. Nah, ini juga udah ada. Kalian udah coba tulisin. Berarti Pak Adit harapkan kalian udah tahu nih. Kira-kira kalau kalian punya tes kayak belajar visual atau tes kayak belajar auditori atau kayak belajarnya kinestetik, berarti belajarnya harus ngapain. Terus kalau punya kemampuan kecerdasan intrapersonal atau interpersonal, itu mungkin buat lebih ngerti ya. Kalau kalian harus bersikap, kalau kalian gimana harus menyesuaikan belajarnya. Mungkin kalau interpersonal berarti mungkin kalian lebih senang kalau belajar berkelompok. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nanti dicoba dipraktekkan. Karena hasilnya sudah tahu, coba dipraktekkan. Kira-kira bener nggak dari tes yang kalian tadi coba, terus keluar hasilnya? Ya, oke. Ini karena udah selesai. Tadi yang tadi disampaikan ya, tetap kalau sudah tahu hasilnya, berarti kalian coba praktekin. Bisa jadi kalau kalian memang udah tahu, nanti dalam beberapa waktu ke depan bisa jadi hasilnya belajarnya kalian lebih optimal. Ya, karena memang yang diharapkan seperti itu. Kalau kalian udah tahu ya, kalian bisa lebih fokus untuk belajarnya biar sesuai sama karakter kalian. Nah, tujuannya itu. Itu ya, Pak Disamin, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita udah belajar bareng dengan menyenangkan. Seneng nggak? Oke, sama ya, Pak Adi juga seneng banget, excited banget biar kalau tahu hasil belajar kalian besok mungkin Pak Adi bisa saranin ke guru-guru, ke wali kelas kalian buat ngasih tahu nih hasilnya gini. Jadi siapa tahu nanti juga guru-gurunya bisa ngerti. Oh, kalau sama si ini dikasihnya gini. Kalau nggak menyesuaikan dengan nanti ketika memberikan materi di kelas. Oke, itu aja dari Pak Adit. Pak Adit ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.